Saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bacaan yang sangat indah dari Injil Lukas, bab 17, ayat 20-25. Sebuah perikop yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang apa itu kerajaan Allah dan bagaimana kita seharusnya menantikannya. Pada waktu itu, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah akan datang?" Sebuah pertanyaan yang kelihatannya wajar, bukan? Kita semua pasti penasaran, kapan sih janji Tuhan itu akan digenapi? Kapan dunia yang penuh penderitaan ini akan berakhir dan digantikan dengan kedamaian abadi? Orang Farisi membayangkan kerajaan Allah itu datang dengan gegap gempita, dengan tanda-tanda yang spektakuler, mungkin seperti kedatangan seorang raja duniawi dengan pasukan dan kemegahannya. Mereka mencari sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, diukur dengan waktu, dan ditandai di kalender. Tapi apa jawaban Yesus? Sungguh mengejutkan. Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Wow, ini benar-benar membalikkan semua ekspektasi mereka. Yesus melanjutkan, juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudari, mari kita berhenti sejenak dan meresapi kalimat ini. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam bahasa aslinya, frasa "di antara kamu" juga bisa berarti "di dalam kamu". Ini adalah sebuah revolusi pemahaman. Yesus memberitahu kita bahwa kerajaan Allah bukanlah sebuah tempat geografis atau sebuah peristiwa di masa depan yang jauh. Kerajaan Allah adalah sebuah realitas rohani yang sudah hadir di sini dan saat ini. Ia hadir di tengah-tengah komunitas orang percaya. Ia hadir di dalam hati setiap orang yang membuka diri bagi kasih dan kehendak-Nya. Ini berarti kita tidak perlu sibuk mencari tanda-tanda di langit atau menafsirkan peristiwa-peristiwa dunia sebagai penanda kedatangan kerajaan-Nya. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan ke dalam komunitas kita. Apakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, buah-buah roh, sudah bertumbuh di dalam hidup kita? Itulah tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah yang sejati. Ketika kita menolong sesama yang membutuhkan, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ketika kita berdoa dengan tulus, ketika kita berkumpul untuk memuji Tuhan, pada saat-saat itulah kerajaan Allah sedang bermanifestasi di tengah-tengah kita. Ia tidak datang dengan suara trompet yang menggelegar, tapi seringkali dalam keheningan sebuah tindakan kasih yang sederhana. Selanjutnya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang hari Anak Manusia. Ia mengingatkan mereka bahwa akan tiba saatnya mereka rindu untuk melihat salah satu dari hari-hari Anak Manusia itu, tetapi mereka tidak akan melihatnya. Akan ada banyak orang yang mencoba menyesatkan dengan berkata, "Lihat, ia ada di sana," atau "Lihat, ia ada di sini." Yesus dengan tegas berpesan, "Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut." Peringatan ini masih sangat relevan untuk kita hari ini. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, banyak orang yang menawarkan jawaban-jawaban instan dan klaim-klaim sensasional tentang akhir zaman. Yesus mengingatkan kita untuk tidak mudah terbawa arus. Kedatangannya yang kedua kali kelak akan sangat jelas dan tidak dapat disangkal, seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tidak akan ada keraguan lagi pada saat itu. Jadi, kita tidak perlu cemas atau gelisah mencari-cari tanda. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan selagi menanti? Yesus memberikan sebuah petunjuk penting. Ia berkata, "Tetapi ia harus menderita dahulu banyak hal dan ditolak oleh angkatan ini. Sebelum kemuliaannya dinyatakan sepenuhnya, Anak Manusia harus melalui jalan penderitaan dan penolakan." Ini adalah sebuah pola ilahi. Jalan menuju kemuliaan adalah melalui salib. Pola ini juga berlaku bagi kita, para pengikutnya. Sebelum kita mengalami kemuliaan abadi bersamanya, kita dipanggil untuk ikut serta dalam penderitaannya di dunia ini. Artinya, kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikuti Dia. Kita dipanggil untuk tetap setia dalam iman, meskipun harus menghadapi tantangan, penolakan, atau bahkan penderitaan. Kita dipanggil untuk terus berbuat kasih, bahkan ketika dunia menolaknya.
Jadi saudara-saudari, renungan hari ini mengajak kita untuk mengubah fokus kita. Daripada bertanya kapan kerajaan Allah datang, mari kita bertanya bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di sini dan saat ini. Mari kita berhenti mencari tanda-tanda spektakuler di luar dan mulai menumbuhkan buah-buah roh di dalam diri kita. Mari kita bangun komunitas yang penuh kasih dan pengampunan, dan sambil menantikan kedatangannya yang mulia, mari kita setia memikul salib kita, mengikuti jejaknya dalam pelayanan dan pengorbanan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi penanti yang pasif, tetapi juga menjadi agen-agen aktif dari kerajaan Allah yang sudah, sedang, dan akan datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.